Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir hayatnya. Dan tak lupa pula khatib mewasiatkan khususnya kepada diri khatib pribadi dan kepada para jamaah untuk senantiasa bertakwa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, baik dalam keadaan ramai maupun dalam keadaan sepi, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari jalur sahabat yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala fil Qur'ani bi ghairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Wa fi riwayatin ukhra man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dan di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau bersabda man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari jalur sahabat yang bernama Ibnu Abbas yang keduanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau bersabda man qala barang siapa yang berbicara fil Qur'ani tentang Al-Qur'an, berkenaan dengan Al-Qur'an, berkaitan dengan Al-Qur'an bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, falyatabawwa maka bersiap-siaplah maq'adahu minan nar, tempat tinggalnya di neraka. Dan di dalam hadis yang lain man qala barang siapa yang berkata fil Qur'ani, berkenaan dengan Al-Qur'an, berkaitan dengan Al-Qur'an, bi ra'yihi dengan akalnya, dengan pikirannya, dengan hawa nafsunya, falyatabawa maq'adahu minan nar maka bersiap-siaplah bertempat tinggal di neraka. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, barang siapa kadzdzaba alayya berdusta atas namaku, atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muta'ammidan dengan sengaja, falyatabawa maq'adahu minan nar maka bersiap-siaplah bertempat tinggal di neraka. Dari ketiga hadis ini
peringatan bagi kita semuanya, jangan gampang-gampang di saat kita menafsirkan Al-Quran, di saat kita membawakan dalil dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah, apalagi berdusta bahwasanya atas nama Rasulullah SAW. Jikalau orang tersebut melakukan hal itu, maka tempat tinggalnya adalah di dalam neraka, wa iyadu billah. Dan sering sekali banyak di antara saudara-saudara kita di saat mengambil dalil-dalil Al-Quran maupun As-Sunnah, tetapi dia salah dalam memahaminya, salah dalam memaknainya. Di antaranya ayat itu adalah, dalil itu adalah dalam Al-Quran ayat yang berbunyi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala membebani seseorang illa wus'aha, kecuali dengan kesanggupannya. Orang ini banyak sekali yang salah memahami makna ayat ini, salah memahami apa yang dimaksud dengan ayat ini. Mereka sering menggunakan ayat ini tatkala saudaranya mendapatkan musibah, tatkala saudaranya memiliki beban hidup yang sangat rumit, sangat sulit. Mereka menggunakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, seolah-olah ayat ini diperuntukkan untuk beban hidup manusia, padahal ayat ini digunakan untuk beban syariat, beban ibadah. Jikalau kita tidak mampu sholat dengan berdiri, ya dengan duduk. Di saat kita nggak mampu sholat dengan duduk, ya dengan tidur berbaring. Di saat kita belum mampu untuk melakukan membayar zakat mal, ya tidak membayar zakat mal. Di saat kita belum mampu untuk berhaji, ya tidak berhaji dulu lebih dahulu. Jangan memaksakan diri, karena ayat ini peruntukan adalah untuk syariat ibadah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bukan beban hidup. Kalau ini diperuntukkan beban hidup, sangat-sangat bertentangan di saat kita sering mendengar orang lagi bunuh diri karena beban hidupnya terlalu numpuk, akhirnya dia tidak kuat dan bunuh diri, seolah-olah ini bertentangan dengan fakta realita. Padahal ayat ini tidak bertentangan sama sekali, karena ayat ini diperuntukkan untuk beban syariat, beban ibadah, bukan beban hidup. Ini ayat yang selalu sering dipakai oleh saudara-saudara kita di saat saudara-saudara kita terkena musibah. Maunya menghibur, jikalau itu hanya sekedar makna tidak jadi masalah. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah karena dia membawakan ayatnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ayat ini itu bukan untuk beban hidup, akan tetapi untuk beban syariat. Ayat yang selanjutnya yang sering disalahfahami oleh saudara-saudara kita itu adalah ayat yang berbunyi simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Tanda-tanda mereka tampak pada wajah mereka dari bekas sujud. Mereka mengatakan bahwasanya seolah-olah tanda bekas sujud itu dahinya hitam. Kalau enggak hitam berarti dia seolah-olah sujudnya kurang. Ini pemahaman yang salah. Ini pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Jadi min asari sujud di sini di dalam kitab Misbahul Munir fi Tahdhib Tafsir Ibnu Katsir itu dikatakan bahwasanya amsata al hasanah, ya ini perilaku akhlak yang baik. Mujahid atau para ulama tafsir yang lainnya mengatakan bahwasanya simahum fi wujuhihim min asari sujud, yaitu khusyuk wa tawadhu, bukan jidatnya hitam. Dan ini sering sekali seolah-olah orang yang jidatnya tidak hitam itu sujudnya kurang, nggak ada bekas asarnya.
Memang disebutkan di dalam tafsir, kitab tafsir yang berjudul Aisyarut Tafasir, di situ yang dimaksud simahum, fututnya mengatakan ada 3. Yang pertama adalah dahinya kering. Yang kedua adalah rendah hati, khusyuk atau tawadu. Yang ketiga adalah cahaya di hari kiamat yang terpancar dari wajah-wajah mereka. Bukan berarti dahi kering itu dahinya hitam, tidak. Dahi kering itu dia tidak berkeringat karena saking seringnya dipakai untuk bersujud pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan patokan orang yang banyak sujud itu dahinya hitam. Banyak sekali orang yang enggak dahinya hitam itu pun ahli sujud. Jadi jangan salah memahami ayat ini, dan itu sangat berbahaya. Jadi Al-Quran itu sejatinya ditafsirkan dengan Al-Quran itu sendiri, ditafsirkan dengan As-Sunnah, ditafsirkan dengan perkataan para sahabat. Jangan sesuai dengan nafsu kita. Dan ini sering terjadi, kita mendengar simahum fi wujuhim min asari sujud, tanda sujudnya itu dahinya hitam. Ini salah dalam hal memahami ayat ini. Ayat yang sering disalahfahami juga lagi adalah al-fitnatu asaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ini sering digunakan oleh orang-orang yang merasa diadu domba, merasa difitnah. Dia menggunakan ayat al-fitnatu asaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Padahal maksud dari ayat ini bukan fitnah itu. Akan tetapi fitnah di sini adalah asyirku billahi asaddu minal qatl. Syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu lebih kejam daripada pembunuhan. Asaddu minal qatl. Jadi fitnah di sini, saya tegaskan lagi, fitnah di sini bukan fitnah yang dimaksud seperti bahasa kita, fitnah adu domba dan lain sebagainya, itu tidak. Akan tetapi fitnah yang di sini adalah asyirku, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala, beribadah selain Allah Subhanahu wa taala, itu asaddu minal qatl, lebih kejam daripada pembunuhan. Ayat yang selanjutnya yang sering kita mendengar akhir-akhir ini adalah ayat alladzi at'amahum min ju', yang telah memberi mereka makanan untuk menghilangkan lasar lapar. Ini terdapat dalam surat Quraisy ayat yang keempat. Ini diartikan ayat ini berkenaan dengan MBG. Wa iyadzubillah. Ayat ini ditafsirkan, dikait-kaitkan berkenaan dengan MBG. Alladzi at'amahum min ju'. Wa iyadzubillah. Itu salah kaprah dalam memahami ayat ini. MBG ya MBG, urusannya sendiri, bukan menggunakan dalil ini. Makanya pemerintah Indonesia mengadakan MBG karena ayatnya sudah jelas alladzi at'amahum min ju' wa iyadzubillah. Ini pemahaman sesat dan menyesatkan. Dan hati-hati, pemahaman seperti ini, penafsiran seperti ini adalah penafsiran yang sesuai dengan hawa nafsunya, tidak sesuai dengan penafsiran para ulama. Dan ayat yang selanjutnya yang sering disalahfahami pada saudara-saudara kita, apalagi ini ayat berkaitan tentang akidah kita, yaitu kullu syai'in halikun illa wajhahu. Kullu syai'in, semua akan hancur, halikun illa wajhahu, kecuali zat Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini
ayat ini sering dipakai oleh orang-orang ahli maksiat yang nggak percaya bahwasanya adanya surga dan neraka. Karena semua akan hancur. Secara bahasa semua akan hancur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Buat apa kita melakukan kebaikan? Buat apa kita melakukan amal soleh? Enggak, surga akan hancur, neraka akan musnah. Ini dipakai orang-orang seperti itu. Akhirnya orang seperti itu tidak mau melakukan sholat karena salah memahami ayat ini. Kullu shay'in halikun illa wajhahu. Semua akan hancur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu ya kekal. Surga dan neraka itu ya kekal. Kenapa kekalnya? Biibqaillah, karena Allah mengekalnya. Jadi itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Surga neraka itu ya khalidan, kekal. Jangan sampai dijadikan ayat ini bagi orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Neraka enggak kekal saja, surga enggak kekal saja. Buat apa kita melakukan kebaikan? Wong nantinya pun akan musnah. Wa iyadu billah, summa wa iyadu billah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di akhir zaman ini nanti ada orang yang dijuluki Rasulullah SAW dengan sebutan Ruwaibidah. Apa itu Ruwaibidah? Safihu yatakallamu fi amril amati, yaitu orang bodoh yang berbicara tentang urusan umat. Dan ini sering terjadi dan kita rasakan sendiri di medsos. Banyak para artis, banyak para komedian yang ditanya tentang hukum syariat Islam. Mereka itu sejatinya orang yang gak faknya tentang Islam, dimintai pendapat tentang Islam. Dan ini terjadi, dan memang ini akhir zaman. Mereka itu kesebut Ruwaibidah. Apa itu Ruwaibidah? Orang-orang yang bodoh berbicara tentang urusan umat. Wa iyadzubillah. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang salah. Sebenarnya ini bukan hadis, tetapi banyak orang itu mengatakan ini hadis Rasulullah SAW. Di antaranya adalah siapa yang tidak melaksanakan Maulid Nabi maka dia tidak termasuk golonganku. Siapa yang tidak mengadakan Maulid Nabi maka dia tidak mendapat syafaatku. Ini diatasnamakan Rasulullah SAW, padahal ini hadis palsu. Alhamdulillah di daerah kita ini sedikit sekali yang melaksanakan. Itu hadis palsu. Jangan sampai kita tertipu dengan hadis itu. Dan banyak sekali orang-orang sampai dia itu hutang karena ingin mengadakan Maulid Nabi. Dia hutang ke sana kemari supaya nantinya mendapat syafaat dari Rasulullah SAW, supaya dia nantinya diakui umatnya Rasulullah SAW. Padahal ini adalah hadis palsu.
Ada hadis lagi yang mengatakan barang siapa yang namanya itu Muhammad maka dia masuk surga. Meskipun perilakunya jelek kayak apa, yang penting namanya Muhammad maka dia pasti masuk surga. Wa itu billah. Dan ini dinamakan hadis. Ini sangat-sangat sesat, menyesatkan. Padahal dari ketiga hadis yang saya sebutkan di atas tadi itu bahayanya luar biasa. Berdusta atas nama Rasulullah SAW, berbicara tentang Al-Quran tanpa didasari ilmu, menggunakan hawa nafsunya, bukan pendapatnya para ulama, mufasir ulama yang mumpuni ilmunya, yang diakui oleh seluruh kalangan. Maka berhati-hati. Kenapa? Bisa jadi salah. Beda dengan tidak menggunakan ayat Al-Quran, beda dengan tidak mengatasnamakan hadis Rasulullah SAW. Itu beda. Permasalahannya banyak sekali saudara-saudara menyebutkan ayatnya itu salah dalam memahaminya. Semoga dia itu tidak sengaja karena keterbatasan ilmunya. Ini fatal. Beberapa ayat yang saya sebutkan itu banyak sekali yang fatal, yang sering itu la yukallifu nafsan illa wus'aha. Ini yang sering sekali. Al fitnatu asadu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Ini juga sering sekali. Wa iyadu summa wa iyadu billah. Semoga kita tidak melakukan hal seperti itu. Marilah kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wal malaikata yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'din wansur ibadaka muwahhidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimis shalah. Allah